muncul kabar mengejutkan dari Juventus. Melansir dari Sempre Inter, si Nyonya tua dikabarkan berminat untuk memboyong Lukaku ke Turin. Juventus dikabarkan mendekati Romelu Lukaku dari Chelsea untuk menggantikan Dusan Vlahovic di bursa transfer 2023. Inter Milan masih belum mampu untuk mempermanenkan Romelu Lukaku usai masa pinjamannya di Giuseppe Meazza berakhir pada Juni 2023. Inter kabarkan sudah melayangkan penawaran 30 juta euro ke Chelsea demi Lukaku. Namun, The Blues tetap meminta tebusan 45 juta euro. Bahkan, mereka sudah menghubungi Chelsea dan menyatakan ketertarikannya untuk mengikut Inter Milan dalam perebutan sang pemain. Langkah ini mendadak dilakukan karena striker Juventus yang bernama Dusan Vlahovic sudah ingin segera hengkang dari Juventus. AS Roma akan kembali memakai jasa Diego Llorente di musim 2023-2024. Bek sentral 29 tahun Spanyol itu kembali dikontrak dari Leeds United, dengan status pinjaman, pada tengah musim 2022-2023 lalu. Llorente bergabung dengan Roma. Mantan pemain Real Madrid dan Real Sociedad itu dipinjam Roma sampai akhir musim. Roma akan kembali memakai jasa Diego Llorente di musim 2023-2024. AS Roma dengan senang hati mengumumkan perekrutan Diego Llorente dari Leeds United dengan status pinjaman sampai 30 Juni 2024. Bunyi keterangan di situs resmi klub. Musim 2022-2023 kemarin, Llorente bermain 12 kali untuk tim asuhan Jose Mourinho. Puas dengan performa yang dia tunjukkan, Roma pun memutuskan untuk kembali meminjamnya. Mantan pemain sayap Chelsea Juan Cuadrado telah mengesampingkan peluang pindahan ke Arab Saudi karena Cristiano Ronaldo tidak menginginkannya. Awalnya, hubungan kedua pemain ini menjadi salah satu alasan bahwa Cuadrado akan menyusul Ronaldo ke Liga Arab Saudi. Namun, Cuadrado menyatakan bahwa dirinya tidak berminat keluar dari Eropa. Saat ini, saya masih memiliki semangat dan saya suka bersaing. Selain itu, Ronaldo ada di bawah sana dan dia tidak menginginkan saya. Sementara Cuadrado tidak akan bergabung dengan Liga Saudi. Beberapa nama menarik dari seluruh sepak bola Eropa telah beralih musim panas ini. David De Gea resmi mengumumkan meninggalkan Manchester United usai tidak mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Kiper berkebangsaan Spanyol itu menyampaikan berita akhir dari masa baktinya yang telah berjalan selama 12 tahun di Stadion Old Trafford. Melalui laman resmi sosial medianya, Sabtu 8 Juli 2023. Saya hanya ingin mengirim pesan perpisahan ini kepada semua pendukung Manchester United. Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas cinta yang tak tergoyahkan selama 12 tahun terakhir, tulis De Gea mengutip laman sosmednya. Kiper terbaik Premier League musim 2022-2023 itu merupakan pemain terakhir yang memutuskan hengkang dari era pelatih legendaris Manchester United, Alex Ferguson. Thiago Alcantara Santer dikabarkan mau meninggalkan Liverpool. Dia disebut-sebut sudah berbicara dengan wakil presiden Galatasaray, Erden Timur. Pemain berusia 32 tahun itu telah berjuang dengan banyak cedera sejak tiba di Anfield pada tahun 2020. Alhasil, Thiago hanya tampil 18 kali di Liga musim lalu, dengan kontrak yang akan berakhir pada 2024. Galatasaray mencoba mengontraknya untuk memperkuat lini tengah. Hal tersebut diklaim oleh media Turki, Fanatik. Rumor tersebut muncul setelah Liverpool menuntaskan transfer Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig dengan bandrol 60 juta pound. PSG resmi mendatangkan Lee Kang-in. Pemain asal Korea Selatan itu disebut-sebut menjadi pengganti Lionel Messi. Transfer Kang-in tuntas pada Minggu 8 Juli 2023. Pemain 22 tahun itu dikontrak 5 tahun sampai 2028. Kang-in, yang biasa bermain sebagai gelandang serang dan winger, bisa menjadi pengganti Lionel Messi, sementara Kang-in juga punya kemampuan yang sama. Ia membuat 6 gol dan 7 assist buat Mallorca musim lalu, dengan banyak dimainkan sebagai gelandang serang atau winger, bahkan sesekali penyerang lubang.
pemain kelahiran Incheon itu menjadi pesepak bola Korea pertama di skuad Paris Saint-Germain. Meski begitu, Lee Kang-in sudah syarat pengalaman di Eropa. Barcelona terus bekerja keras untuk menemukan pembeli para pemain yang sudah tidak diharapkan lagi di Camp Nou, dan salah satunya adalah bek sayap kanan, Sergino Dest. Barcelona mulai frustrasi dalam mencari peminat bagi Sergino Dest dan menurut berita yang diungkap Mundo Deportivo, raksasa Premier League bahkan menawarkan potongan harga ke Manchester United untuk bek 22 tahun itu. Kabarnya bahwa raksasa Katalan bersedia untuk menerima tawaran hanya senilai 283 miliar rupiah untuk bek timnas Amerika Serikat, harga yang sudah kurang dari harga belinya dulu senilai 365 miliar rupiah. Masalahnya adalah bahwa harga pasar Sergino Dest sekarang bahkan sudah merosot lebih jauh dari harga yang ditawarkan Barcelona, karena bek tersebut kini hanya memiliki harga pasar sekitar 173 miliar rupiah. Luis Suarez, legenda Barcelona, mengembuskan nafas terakhirnya. Pria asal Spanyol itu meninggal dunia. Barcelona mengumumkan kabar duka itu di media sosialnya. Legenda bernama asli Luis Suarez Miramontes itu meninggal dunia di usia 88 tahun. Luis Suarez adalah mantan pemain Barcelona di era 50-an. Ia berseragam blaugrana pada tahun 1955 sampai 1961, dengan catatan 176 penampilan dan bikin 80 gol. Selama di Barcelona, Luis Suarez tampil apik. Ia memenangkan 6 gelar, termasuk menyabet Ballon d'Or 1960. Hingga kini, ia menjadi satu-satunya pemain Spanyol yang memenangkan gelar individu bergengsi itu. Suarez kemudian pindah ke Inter Milan, dan bermain selama 9 musim sampai 1970. Bersama Nerazzurri, Suarez bermain 325 kali, bikin 55 gol, dan 2 assist. Ia juga memenangkan 7 gelar, termasuk 3 gelar Liga Italia. Penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, bongkar alasan hengkang dari Manchester City pada musim panas 2022. Dia menyebut strategi konyol sang pelatih Man City, Josep Guardiola. Dalam sebuah laga jadi penyebabnya, Jesus menyebut ada satu momen yang membuatnya mantap meninggalkan Man City, yakni saat laga melawan PSG di Liga Champions. Jesus mengatakan kala itu Guardiola memasang strategi konyol. Guardiola memasang sang bek sayap, Oleksandr Zinchenko, sebagai false nine. Padahal, hal itu sama sekali tidak ada dalam skema mereka saat latihan. Kaget dengan keputusan itu, Jesus sampai curhat ke ibunya via telepon. Dia bahkan sampai menangis mengatakan kepada ibunda, tercintanya keinginannya untuk pergi dari Man City. Pasalnya, pemain asal Brasil itu merasa tidak percaya dengan keputusan Guardiola yang memainkan Zinchenko sebagai starter. Sementara Jesus, dia hanya mengisi bangku cadangan di laga melawan PSG. Pentolan Oasis sekaligus penggemar Manchester City, Noel Gallagher, menyebut prestasi ini membungkam orang-orang yang kerap mengkritik timnya. Dia terutama menyoroti para pundit Inggris seperti Gary Neville, Rio Ferdinand, dan Jamie Carragher yang sering menyerang The Sky Blues di media. Gary Neville membalas pernyataan dari Noel. Mantan bek MU itu menganggap kesuksesan Man City hanya siklus semata, serta menegaskan superioritas timnya atas Tennessee Boers. United adalah klub sepak bola yang unggul dan akan selalu demikian. City lebih sukses saat ini, tapi hanya itu, lagi ada momennya saja, Gary Neville menuturkan. Noel tahu itu. Dia lebih cerdas daripada saudaranya. Dia akan menyadari bahwa ini adalah siklus dan United akan bangkit, ujarnya.